Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Konten kali ini tentang saya mau review barang. Kebilangnya baru atau udah lama sih ya. Ini adalah salah satu in-ear monitor yang lagi naik daun buatan dalam negeri. Barang apa itu? Ini dia, Wave Air 3 Mini Plus. Nanti kita bahas ini di boxing itu dalamnya apa aja, fiturnya gimana, cara routingnya gimana, sama plus minusnya. Terakhir kesimpulan, worth it nggak? Langsung aja. Oke, langsung aja ke pembahasan yang pertama. Wave Air 3 Mini ini udah saya pakai kurang lebih selama semingguan, beli dari baru. Jadi kita unboxing dulu aja ini isinya apa aja. Ini mah unboxing ala-ala gitu ya, soalnya ini udah dibuka. Kita buka dulu. Oh gini, salah ternyata kebalik. Nah, dalamnya udah dapat box case, dari in-ear-nya. Kita buka dulu. Up. Di boxnya sendiri udah dapat kartu garansi, manual book, sama stiker. Nah, sekarang kita bongkar apa yang ada di dalam box case ini. Yang pertama, kalian dapat satu transmitter, satu receiver. Kelengkapannya apa aja kita cek. Kalian dapat kabel charger USB ke dual Type C. USB ke dual Type C. Lanjut, kalian udah dapat kabel aux, 3,5 mm, sekaligus dapat konverternya ke Akai 6,5 mm. Yang ketiga, nah ini yang paling nice, kalian udah dapat headsetnya, headset beserta eartipsnya. Ini jarang-jarang nih dapat headsetnya. Yang keempat, dapat manual book lagi. Oke, sebelum ke fiturnya, saya mau bahas tombol-tombol apa aja yang ada di Wave Air 3 Mini ini. 3 Plus ya. Yang pertama, ini adalah transmitter, ini adalah receiver. Bedanya apa? Kalau transmitter, ininya logo signal. Kalau receiver, ininya adalah logo headset. Nah, kita bahas dari transmitter dulu. Di sini ada LCD, ini logo signal, ini yang panjang ini adalah tombol power. Nah, ini bisa dibuka. Nah, di dalam sini ada 3 tombol. Yang sebelah kiri tombol channel, yang sebelah kanan 2 ini adalah tombol volume. Ini buat volume down atau nurunin volume, ini volume up atau untuk naikin volume. Nah, di bawah adalah port Type C untuk charger, kiri kanan polos. Di belakang adalah klip untuk nyantelin ke celana atau untuk di saku gitu ya. Nah, di bagian atas ini ada antena. Di sini ada audio input sama output. Nanti channel masuknya ke audio input. Nah, sekarang
untuk receiver kurang lebih sama. Receiver untuk logonya sendiri adalah logo headset. Ini LCD, ini bisa dibuka juga. Ini sama tombol channel, yang ini volume. Nah, perbedaannya di tombol yang paling kiri ini bisa untuk mode mono sama stereo. Jadi ngatur modenya tuh di sini, di tombol yang ini. Di bawah sama port charger Type C, kiri kanan polos, di belakang klip. Nah, di atasnya, kalau tadi di receiver ini lubang input untuk audio, kalau di receiver, oh maaf, di transmitter adalah untuk input audio, audio source. Kalau di receiver ini lubang untuk headset. Itu tombolnya. Oke, sekarang kita coba nyalain. Caranya, tekan tombol power yang panjang. Receivernya kita nyalain juga. Nah, kalau misalkan channelnya udah sama, ini kan channel 1 dua-duanya, otomatis sudah terkoneksi. Tandanya apa terkoneksi? Ini ada tanda signalnya. Nih, coba kita rubah ya. Kita ganti channel yang receivernya. Kita ganti channel ke channel 2. Nah, tanda koneksinya hilang. Tanda koneksinya hilang. Coba kita rubah lagi ke channel 1. Nah, langsung terkoneksi. Ini ada tandanya. Nah, kelebihan dari Wave R3 Mini ST ini, dia ada 11 channel. Kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10. Semuanya ada 11 channel. Nah, untuk di receivernya sendiri, ini bisa ganti mode. Tekan yang lama. Nah, ini jadi stereo modenya. Kita tekan lagi kalau mau jadi mono. Nah, ini mode mono. Untuk di receivernya ya. Selain itu, volumenya juga berdiri sendiri masing-masing transmitter sama receiver. Maksudnya gimana? Kalau misalkan di sini, ini kita kurangin dulu. Ini tuh paling kecil volumenya 1. Kalau di sini digedein sampai mentok, sampai 9, di sini tidak terpengaruh. Jadi di receivernya masih bisa digedein juga. Ini contoh. Ini kan volumenya 9, ini volumenya 1. Nah, ini nggak terpengaruh. Ini 9, ini masih 1 gitu. Tuh, ini kalau misalkan di sini udah mentok, kurang kenceng, masih bisa digedein sampai sini, sampai mentok. Nah, itu fitur yang ada di Wave R 3 Mini Plus. Selain itu, klaimnya untuk satu transmitter ini katanya bisa untuk tidak terbatas receiver. Satu transmitter bisa dipakai, receivernya itu tidak terbatas. Tapi belum saya coba sih. Oke, sekarang cara routingnya bagaimana? Cara routingnya ada beberapa opsi. Kalau misalkan kalian ambil audio source langsung dari mixer FOH, otomatis dari mixer FOH sana itu ngirim sinyal, ngirim channel in-ear-nya pakai kabel XLR male yang ada 3 pinnya kayak gini. Nah, untuk itu kalian harus bikin kabel converter lagi dari XLR female untuk masuk ke audio input sini. Kabelnya tuh kayak gini. Nah,
kalian butuh kabel itu untuk konversi dari XLR ke aux ini. Masuknya ke ini ya, ke audio input, jangan ke output. Bedanya apa? Kalau output kayaknya ini untuk kita merekam untuk ke HP gitu. Jadi dari sini pakai kabel aux, ke HP-nya masuk melalui iRig atau semacamnya gitu. Nah, di sininya bagaimana? Di sininya tinggal kita langsung colok headset aja ke sini. Itu udah langsung dipakai. Nah, untuk cara yang kedua, kalau misalkan kalian pakai personal mixer, bawa mixer sendiri gitu. Nah, kabel channel yang dari sana, yang dari soundman tadi, kan itu XLR male masuk ke sini, masuk ke input. Nah, kalian setting dulu lah di sini, setting equalizernya, gain, level dan semacamnya. Dari mixer sini kalian ambil dari owns-nya, pakai kabel yang tadi ya, yang sudah disediakan, pakai converter yang 6,5-nya masuk ke sini, baru yang dari sini masuk ke audio input di transmitter WFR-nya. Nah, begitu kira-kira. Kalau mau ngambil dari pons cukup pakai ini aja. Tapi kalau kalian mau ngambil dari main out, kalian harus bikin lagi kabel converter mono XLR 2 ini ke aux 3,5 mm. Kalau outputnya XLR, atau misalkan kayak output di sini, ini outputnya kabel jack Akai 6,5 mm. Berarti kalian harus bikin kabel converter mono Akai 6,5 mm ke sini, aux 3,5 mm. Tergantung kalian mau ngambil outputnya dari mana. Kalau misalkan dari pounds, cukup ini aja kabelnya yang sudah disediakan tadi di kelengkapannya, WFR 3 mini plus. Kalau misalkan dari XLR mau ngambil outnya, kalian harus bikin kabel stereo XLR ke aux 3,5. Begitupun yang output stereo Akai 6,5 mm bikin ke sini gitu. Nah, satu lagi, kalau misalkan kalian pakai personal in-ear monitor, katakanlah Behringer ini ya, Behringer ini. Dari sana, dari soundman, kalian inputnya masuk ke sini dulu. Mau dari sini sama aja kalau mono. Kalau stereo dua-duanya masuk. Nah, dari sini masukin kabel yang tadi. Ininya nggak usah dipakai. Yang 6,5-nya nggak usah dipakai. Nah, kalian masukin. Seret. Konekin langsung ke sini. Itu udah bisa langsung dipakai. Nah, cara routingnya seperti itu. Jadi, yang pertama, kalau misalkan dari mixer FOH, kalian harus beli converter lagi kabel XLR female ke aux buat ke sini. Tapi kalau misalkan kalian pakai personal in-ear monitor atau mixer kayak tadi, kalian nggak perlu bikin kabel lagi. Tinggal pakai aja yang udah disediakan di kelengkapan box case tadi. Nah, itu aja cara routingnya. Cukup mudah bukan? Oke, sekarang kita bahas plus sama minusnya. Plus yang pertama, udah pasti ukurannya mini. Ukuran mini ini enak buat dibawa-bawa. Kita bisa, kalau pas lagi manggung, kita bisa buat dicantolin di celana, pakai ini, pakai klip ini. Atau kita bisa kantongin ke saku. Kalau kita pakai case-nya juga, itu bisa kita bawa masuk ke kantong sehari-hari gitu. Lebih praktis. Yang kedua, plusnya harganya relatif murah. Dengan harga 800.000, kita udah bisa pakai in-ear monitor. Wireless lagi. Nah, yang ketiga, jangkauannya itu cukup jauh, 30 sampai 50 meter.
dengan catatan tidak terhalang apapun, 30 sampai 50 meter. Terus selanjutnya ini tuh ada 11 channel, sangat banyak untuk ukuran yang kayak gini. Itu tuh banyak 11 channel. Jadi kita bisa pakai 11 pasang secara bersamaan tanpa tabrakan sinyal karena udah ada channel tersendiri. Yang selanjutnya ini kalau ngegedein volume di sini nggak terpengaruh ke sini. Maksudnya gini, ini kan tadi dari 1 sampai 9 volumenya. Kalau di sini udah mentok 9, di sini masih bisa dinaikin sampai ke 9 lagi. Jadi kalau misalkan di sini volumenya 2, nah di sini nggak 2. Kalau misalkan di sini 2, ya masing-masing gitu. Kalau di sini udah mentok 9, nah di sini juga kalau masih kurang bisa dimentokin lagi sampai 9. Begitupun sebaliknya. Kalau misalkan mau ngurangin volume, tinggal masing-masing aja. Bisa dikecilin di masing-masing gitu. Nah, yang selanjutnya kelengkapannya cukup lengkap. Tadi dapat apa aja? Ada kabel aux sama konverter jack 6,5-nya. Dapat charger, kabel charger ya. Dapat kabel charger. Ini yang jarang. Dapat headsetnya juga sama ear tipsnya. Itu yang jarang didapat. Nah, itu plusnya. Nah, sekarang kita coba bahas minusnya apa. Yang pertama, ini tuh bahannya plastik. Jadi kita sebagai pemakai harus benar-benar apik. Jangan sampai ini jatuh atau amit-amit jatuh terus keinjek gitu ya. Itu sih kayaknya ya patah lah minimal. Makanya harus benar-benar dijaga. Habis pakai simpen di case-nya. Case-nya cukup ini kok. Cukup bagus bahannya. Oh, bahannya cukup kuat. Minus yang kedua, tadi kan klaimnya 30 sampai 50 dan pas saya coba emang benar segitu. Tapi harus di area terbuka indoor maupun outdoor, tapi area terbuka tuh maksudnya nggak ada dari transmitter ke receivernya, nggak ada penghalang sama sekali. Penghalang di sini tuh lebih ke tembok atau pilar gitu ya. Soalnya saya pernah pernah nyobain kehalangin tembok, jaraknya tidak sejauh itu. Jadi sinyalnya terputus-putus alias lup-lup. Nah gitu. Nah minus yang ketiga, kayaknya ini nggak cocok dipakai di panggung gede. Cocoknya buat reguleran, wedding atau event-event corporate gitu yang skala kecil. Kenapa? Karena ini sinyalnya bertarung sama sinyal-sinyal wireless lainnya yang pakai sirip hiu itu, yang sinyalnya yang pakai alat-alat yang lebih proper gitu ya, yang lebih mahal. Kayaknya ini keganggu. Kayaknya sih, tapi belum pernah saya coba. Cuman yang udah-udah, kalau wireless itu pasti tabrakan sinyal. Itu aja sih minusnya. Nah, sekarang kesimpulannya. Kesimpulannya gimana? Apakah barang ini worth it untuk dibeli? Menurut saya worth it. Kenapa? Karena tadi dengan harga di bawah 1 juta kita udah bisa pakai personal in-ear monitor yang wireless. Ini baterainya cukup awet ya. Baterainya cukup awet, harga cukup murah, ukurannya minimalis. Worth it untuk dibeli dengan harga segitu. Nah, itu dia pembahasan tentang Wave Air 3 Mini Plus. Ya review subjektif sih, sepengalaman saya pakai gitu ya. Udah dibahas mulai dari unboxing, dapat apa aja kelengkapannya, terus fiturnya ada apa aja, bagaimana cara routingnya, bagaimana plus minusnya apa aja, terus yang terakhir kesimpulannya worth it nggak nih barang ini dibeli gitu. Nah udah saya bahas, singkat atau panjang lebar ya itu relatif ya. Yang pasti reviewnya itu subjektif sepengalaman saya. Nah, kalau misalkan kalian suka konten-konten kayak gini, suka dengan pembahasan yang saya bawakan, jangan lupa di like, di subscribe. Doakan semoga channel ini berkembang
lebih jauh ke depannya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.